Ya, hari ini kita akan kembali melihat tentang penciptaan. Kita akan mencoba membahas isu-isu. Ya, saya harap saudara dengan semua keterbatasan ini, saudara tetap aktif, ya. Nah, kuncinya begini, teman-teman. Saya nggak bosan-bosan mengulangi. Kunci belajarnya sebenarnya, mengapa saya katakan seperti ini, kunci belajar itu adalah ketika saudara berada di dalam kelas. Jadi, saudara bisa memahami apa yang disampaikan, saudara berinteraksi dalam pikiran saudara, saudara perhatikan ya. Jadi saya sudah memberikan, dan teori ini sudah saya lakoni, ya. Saya punya teori, saya lihat, ya, saya dengar, saya lihat, kemudian saya beraktivitas. Jadi teman-teman yang ada laptop atau misalnya yang hanya ada coret-coretan, itu semua harus dipakai karena tiga saluran itu membawa saudara sampai kepada 70-80%. Tapi kalau saudara hanya pakai ear atau pakai telinga, saudara hanya dapat berapa? Hanya mata, tapi kalau tiga-tiganya digabung. Oke. Kemudian tempatnya hanya di kelas. Jadi kalau saudara nggak ngerti apa yang kita bahas di kelas, teman-teman, maka saudara mengulangi 100 jam di luar pun nanti bisa kesulitan, gitu ya. Jadi tolong direkam baik-baik dalam pikirannya dan dibuat aktivitas. Percayalah saudara, kalau mesinnya itu nyala, maka saudara tidak akan boring, tidak akan ngantuk, ya. Jadi tolong mesinnya itu dinyalakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita mulai dengan apa yang saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kita akan membahas isu-isu tentang hari penciptaan. Ya. Kalau saudara perhatikan, Alkitab itu begitu jelas, ya toh? Allah menciptakan segala sesuatu itu, kalau dengan bahasa kita hari ini, tetapi juga dalam bahasa para ahli, sebenarnya semua yang terjadi itu terjadi secara instan. Perhatikan. Jadi Alkitabnya jelas, tulisannya itu jelas, ya. Tetapi sekali lagi, justru karena begitu jelas, ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ini tetapi kemudian pada sisi lain, keterbatasan manusia untuk mengolah, ya, mengolah laporan Alkitab yang begitu jelas, di mana Allah menciptakan segala sesuatu secara instan, ya, perhatikan ya. Maka manusia mulai berpikir, ini apa mungkin terjadi seperti ini? Ya. Nah, lagi-lagi saya mau katakan, sebenarnya dalam konteks berpikir ini, manusia dan saya, saudara yang ada di kelas, harus menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Ya. Jadi kita begitu terbatas. Ya. Nah, itu yang menjadi pendahuluan, sehingga terjadilah begitu banyak teori terhadap hari-hari penciptaan yang begitu jelas dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Ini yang bisa kita lihat. Ya, ada teori evolusi, ya, ada teori hari kerangka, ada teori teori gap, ya, ada teori apa itu yang saudara kenal, teori Big Bang, ledakan yang besar, gitu ya. Jadi begitu banyak teori itu. Sebenarnya teori itu lahir dari nalar manusia yang begitu terbatas. Nah, kemudian pada sisi lain, saudara perhatikan, mengapa kitab Kejadian penciptaan, ya, khususnya Kejadian mengenai penciptaan, itu juga menjadi
topik, ya kalau saudara memperhatikan, saya perbesar dulu, menjadi topik yang diperdebatkan karena pada waktu itu, saudara perhatikan, tidak ada saksi mata, ya toh? Tidak ada saksi mata yang menjelaskan apakah itu terjadi atau tidak. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara mencoba membandingkan dengan teori rekonstruksi, ya ada namanya teori rekonstruksi ya. Jadi kalau saudara melihat misalnya ada kasus hukum tindakan pidana gitu ya, maka dilakukanlah rekonstruksi. Dalam rekonstruksi itu dibutuhkan ada seorang saksi yang valid. Oke, saksi yang valid itu adalah ingin menjelaskan bahwa peristiwa itu sesungguhnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu dia. Nah, keterangan saksi inilah yang akhirnya membuat bahwa peristiwa itu sungguh terjadi dan penegak hukum akan bisa membuat satu ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan keterangan saksi bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Itu teori rekonstruksi yang kita seringkali saksikan dan dengar. Nah, ternyata itu juga berlaku dalam teori rekonstruksi ketika kita bicara tentang sejarah. Ya. Jadi saudara bisa perhatikan itu. Nah, itu jadi dipersoalkan. Tapi kalau saudara perhatikan, ya, sesungguhnya di situ ada satu pribadi yang melampaui segala pribadi yang lain. Hanya ada satu saksi kunci dalam proses penciptaan. Dan saksi kunci bukan hanya yang menyaksikan, tetapi dialah yang bertindak untuk membuat segala sesuatu. Saudara perhatikan ya. Dialah yang menjaga apa yang dia lakukan itu, dan kesaksiannya pasti valid. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah. Nah, ini bagi sebagian pakar ini menjadi menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan penilaian atau kriteria teori konstruksi pada umumnya. Tapi kita harus kembali kepada Alkitab. Memang Alkitab katakan tidak ada manusia. Dan para ahli juga katakan seandainya pun, ya ini kata-kata ada seandainya, ada di situ manusia, mereka katakan, dan ini para ahli yang katakan, kesaksian manusia juga belum tentu bisa diterima. Karena apa? Karena keterbatasan manusia. Ya. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada penciptaan, hanya ada satu pribadi, ya, hanya ada satu pribadi yang hadir di situ. Dia bukan hanya sebagai saksi yang hanya menyaksikan, tetapi dia terlibat dalam proses peristiwa itu. Dia adalah sekaligus pelaku mengapa peristiwa itu terjadi, dan dia adalah penjaga, pemelihara, ya, yang terus sampai hari ini. Nah, ini dulu yang harus kita lihat. Jadi mengapa, ya, mengapa banyak teori yang muncul? Yang pertama, kalau kita memperhatikan manusia sulit memahami peristiwa yang terjadi di dalam penciptaan itu dengan akalnya yang terbatas. Itu jelas. Ya. Karena kalau saudara memikirkan dengan akal yang terbatas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian hanya berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Wow, saudara perhatikan, mungkin saudara berpikir, ya, dan saya sudah membaca dan nanti kalau ada kesempatan saya akan mempresentasikan kepada saudara. Waktu kita bicara, jadilah terang maka terang itu jadi, kita hanya berpikir terang yang kita lihat kan, iya kan, terang keadaan terang. Tetapi sesungguhnya, ya, saudara memperhatikan, di dalam terang itu sudah terbungkus segala hal yang luar biasa, yang mungkin kalau kita sebagai seorang teolog kita tidak pernah berpikir tentang itu, ya.
Tetapi ketika itu diteliti oleh para ilmuwan, ya, salah satu yang ada di dalam terang itu sudah ada unsur-unsur atom, ya, yang menjadi inti. Nah, kalau saudara perhatikan, mudah-mudahan saya bisa sampai ke sana nanti mempresentasikan bagian itu, ya. Bagaimana ketika kita bicara terang, sebenarnya bukan hanya sekedar kita lihat terang menyinari mata, tapi di dalamnya ada begitu banyak, ya, unsur-unsur yang secara apa ya, secara sederhana memang kita tidak pernah sampai ke sana. Tetapi ketika kita melihat, kita membaca buku-buku para ahli, ya, para ahli, mereka menjelaskan itu dan akhirnya kita mengerti tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi bukan terang hanya semacam kondisi terang, tetapi di dalam terang itu, ya, ada begitu banyak unsur-unsur yang lain yang bisa kita lihat. Nah, sekali lagi itu yang bisa kita lihat sebagai pendahuluan, ya. Kemudian yang kedua yang menjadi persoalan selain keterbatasan pemikiran manusia untuk menerima penciptaan dari Yang Maha Kuasa secara instan, yang kedua tidak adanya saksi mata dalam rekonstruksi peristiwa yang besar itu yang menjadi awal segala sesuatu. Ya, tapi saya sudah jelaskan tadi, ada pribadi, itulah Allah yang dari kekekalan, ya, sudah ada, dan dialah yang menjadi saksi mata, tetapi sekaligus pelaku dari peristiwa itu. Nah, ini beberapa kata pengantar sehingga dari situ maka muncullah berbagai teori, ya. Ini yang kita lihat. Nah, kalau kita memperhatikan teori-teori ini sebenarnya mempertentangkan, ya, iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga iman percaya kita kepada firman-Nya. Sebagian orang Kristen berpandangan bahwa keselamatan dan kesucian hidup kita tidak tergantung pada apakah kita percaya atau tidak bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari literal. Ya. Jadi apakah benar demikian? Persoalannya saudara mempercayai, ya, kitab yang saudara pakai, ya, yang saudara percayai, oke, itu tidak benar. Apakah itu tidak mempengaruhi segala sesuatu? Ya, itu jadi pertanyaan. Oke. Apakah kitab yang menjadi sumber kebenaran bagi iman kita tidak lagi dapat dipercaya ketika mencatat bahwa Allah menciptakan dunia dan segala isinya dalam waktu 6 hari? Ya. Firman yang berinkarnasi aja, ya, saudara perhatikan ya, kalau kita membaca Alkitab kan ada bentuk-bentuk firman, ya, saudara perhatikan. Ada firman yang diucapkan, maka di situ nanti kita akan mendengar misalnya di dalam Perjanjian Lama, datanglah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, gitu ya. Kemudian ada firman yang dituliskan. Itulah firman yang kita baca hari ini. Ya. Tapi ada firman yang berinkarnasi. Itulah Yesus. Saudara perhatikan ya. Jadi kekristenan itu begitu luar biasa, begitu lengkap. Nah, kalau firman yang berinkarnasi saja mengakui peristiwa yang terjadi dari firman yang diucapkan dan yang tertulis, bagaimana dengan para ahli, saudara dan saya hari ini? Nanti kita akan lihat bagaimana firman yang berinkarnasi itu menjelaskan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah oleh siapapun sampai kapanpun. Ya, ini kita perhatikan. Oke, ini yang saya sudah, ya. Jadi ada banyak hal yang kita pertaruhkan sebenarnya. Kalau kita tidak percaya, ya, seluruh alam semesta ini diciptakan Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kejadian. Ada banyak hal yang sebenarnya kita pertaruhkan. Itu sangat ironis sekali, ya.
kita sudah mempercayai segala sesuatu yang bukan kebenaran. Itu saya simpulkan saja dari tulisan-tulisan ini ya. Kita akan lihat. Ya. Nah, jadi persoalannya bukan masalah berapa lama atau bagaimana ya dunia ini diciptakan, tapi persoalan ketika kita menerima teori-teori ini, kita sedang mempertaruhkan ya otoritas dari kebenaran yang kita yakini 100% adalah firman Allah tanpa salah. Kalau saya seperti itu, ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Oke. Nah, kalau kita memperhatikan dalam isu-isu itu, ya, akibatnya juga saudara perhatikan, banyak juga teolog-teolog yang sebenarnya disebut sebagai teologi Injili, ya. Jadi kalau kita membaca teologi Injili itu berarti teolog-teolog yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Tetapi mereka kemudian jatuh juga kepada pengaruh dari teori-teori. Salah satu misalnya teori evolusi, ya. Dan mereka mencoba menafsirkan ulang kebenaran firman Tuhan. Ya, dikatakan di sana dengan tidak disangka-sangka para ahli yang memulai dengan firman Allah yang sempurna dan tidak berubah, ya, dan menafsirkan bukti ilmiah berdasarkan firman itu. Mereka mulai dengan pendapat yang keliru, ya, dan berubah dari orang-orang yang menafsirkan kitab suci berdasarkan pendapat mereka sendiri. Ya, yang anehnya, kalau saudara perhatikan, mereka dengan rela mencoba menafsirkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mencoba menafsirkan ulang pendapat ahli itu atau teori itu. Bisa memahami ya? Jadi yang mereka coba tafsirkan ulang adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mencoba meneliti, mencoba menafsirkan ulang pendapat para ahli yang menghasilkan teori-teori, termasuk di dalamnya teori evolusi. Ya. Jadi ini kita lihat. Oke. Nah, saudara, ini satu hal yang mengejutkan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau saudara perhatikan, dan ada satu buku juga yang ditulis beliau ini, ya, Alkitab di dunia modern, saudara bisa lihat juga di dalam perpustakaan. Ya, saya mau katakan, ini mengapa saya katakan saya tuliskan sangat mengejutkan, karena dia adalah seorang pakar bahasa Ibrani, dia adalah seorang pakar yang sangat disegani dan dia masuk dalam kelompok teolog liberal. Makanya saya katakan salah seorang, ya, ya. Pandangan salah seorang teolog liberal terhadap hari penciptaan ini sangat mengejutkan. Karena di luar dugaan, ya. Dia katakan begini, penciptaan terjadi dalam rangkaian 6 hari yang sama dengan hari-hari 24 jam yang kita alami sekarang. Perhatikan itu. Ya. Jadi ini pandangan yang menurut saya satu pembelaan, ya, satu advokasi yang luar biasa kepada kebenaran Alkitab, ya. Salah seorang teolog yang seringkali tidak seperti itu, karena mereka ini ada dalam satu asosiasi yang disebut dengan kelompok ekumenikal, atau dalam bahasa yang sederhana mereka adalah kelompok teologi liberal, gitu ya. Nah, saudara perhatikan apa yang dia katakan itu, ya. Dan ini saya tuliskan bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan literatur yang ada. Ya, angka-angka yang terkandung dalam silsilah kejadian menyediakan kronologi dari awal dunia hingga tahap akhir dalam kisah Alkitabiah. Jadi ini betul-betul mendukungnya. Banjir Nuh, saudara perhatikan itu dipahami di seluruh dunia itu, ya, itu bersifat universal. Karena ketika
kita sampai, atau kalau saudara mempelajari air bah dalam masa atau zamannya Nuh, seringkali kita dibenturkan kepada pertanyaan, apakah air bah, ya banjir memang, ya, apakah air bah Nuh itu bersifat universal atau bersifat lokal? Ya, nah, kita harus bisa memberikan pembuktian-pembuktian dari teks-teks itu. Ya. Maka kalau Tuhan katakan sesudah Nuh keluar dari bahtera, kemudian dia mempersembahkan kurban, dan Tuhan membuat tanda perjanjian dengan pelangi dan seterusnya, dan kurban itu menyenangkan hati Tuhan, maka ada satu janji yang Tuhan buat. Dia katakan bahwa aku tidak akan pernah lagi akan mendatangkan, ya, air bah yang seperti itu. Dan sepanjang sejarah tidak ada sampai hari ini. Ya. Bagi kita memang mungkin, ya, kejadian-kejadian baik, misalnya di mana itu yang paling terkenal di Indonesia? Tsunami. Ya, di Aceh gitu ya. Di daerah mana? Kemudian di luar negeri dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa dikategorikan seperti itu, kuantitasnya tidak sama dengan apa yang pernah terjadi. Itu hanya semuanya bersifat lokal. Jadi janji Tuhan itu tepat dan ditepati. Tidak akan pernah terjadi. Tetapi saudara perhatikan, ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya saya stop share di sini ya. Karena ketika ahli Taurat, orang Farisi meminta tanda, ya, tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Saudara perhatikan, tanda apa yang diberikan oleh Yesus? Ya, dia katakan kedatangan Anak Manusia itu sama dengan hari-hari Nuh, ya, di mana orang sedang sibuk dalam kesenangan, kawin mengawinkan dan seterusnya, tiba-tiba datanglah air bah itu. Pertanyaan saya, kalau air bah itu bersifat lokal, perhatikan ya. Jadi kalau di PL ada jawabnya, tetapi perhatikan, PB juga bisa memberi jawaban yang sama. Kenapa pertanyaan saya? Kenapa Tuhan Yesus memberikan, ya, gambaran kedatangan Dia yang kali yang kedua itu seperti air bah? Pernah baca kan ya? Ya toh? Saudara perhatikan, bagaimana itu? Kan di situ kan kita bisa, ya, memahami. Kalau saudara juga baca dalam kitab Filipi, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Dikatakan, berarti Tuhan Yesus sendiri mengklaim, ya, dan menandaskan bahwa sesungguhnya air bah itu tidak bersifat lokal, tapi bersifat universal. Karena itu dia pakai sebagai gambaran, ya, sebagai satu gambaran fenomena yang tentang kedatangannya kali yang kedua. Saudara bisa bayangkan kalau banjir Nuh itu bersifat lokal, maka Kristus hanya datang di Manado. Ya kan? Lah itu kan logikanya. Kristus akan datang, ya saudara perhatikan kan? Maka kan terjadi pelencengan-pelencengan beberapa tahun yang lalu. Ya. Kristus akan datang di Bandung. Maka orang-orang Manado bawa jual barang-barangnya semua pindah ke Bandung. Ya, yang bersangkutan ditangkap polisi. Gitu. Kan banyak hamba-hamba Tuhan yang coba melayani beliau. Bukankah kebenaran Alkitab jelas, anak pun dikatakan tidak tahu gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian hambanya ini bilang, iya memang Yesus pun tidak tahu, tapi Bapak kan beritahu kepada saya. Nah, gitu dia. Jadi saudara bisa perhatikan. Nah, jadi seperti inilah cara kita membuktikan bahwa Alkitab itu bisa membuktikan dirinya sendiri dengan kisah-kisah yang diragukan, ya, termasuk penciptaan, termasuk air bah,
yang justru diperteguh oleh salah seorang yang bernama James Barth. Oke. Nah, mengapa saya katakan salah seorang? Alasannya ini. Karena pada umumnya kelompok ini, para teolog ini sulit untuk menerima itu. Ya. Mereka akan selalu berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak benar, itu hanyalah mitos. Itu hanyalah cerita-cerita yang kemudian dibuat dan dibukukan sebagai pelajaran iman. Nah, ini ketika kita lihat, ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat teori yang pertama itu. Ya. Evolusi. Kira-kira secara sederhana, karena kita bukan ahli di sana, tapi kira-kira seperti ini. Ya, saudara perhatikan. Ini kira-kira prinsip dari teori evolusi. Adanya yang disebut dengan mutasi. Jadi, kalau ada jenis A, dia bisa bermutasi kepada jenis B, jenis C, jenis D. Saya sudah jelaskan contoh, ya, satu minggu yang lalu, ya, tentang apel pir. Oke, jadi saudara sudah saya jelaskan contoh beberapa waktu yang lalu. Saudara melihat di situ, ya. Jadi ini kira-kira seluruh kehidupan di bumi, tumbuhan binatang manusia berkembang dari sebuah sel purba yang pernah ada dari samudera raya purba. Sel itu berkembang terus ke dalam berbagai arah melalui pembagian sel. Ini yang disebut dengan mutasi. Ya. Terus berkembang dari satu sel ke sel lain. Nah, pertanyaan kita, lihat yang garis merah. Ya. Sel purba itu dulu siapa yang cipta? Tidak pernah ada yang bisa jawab. Jadi selalu dikatakan proses penciptaan itu terus terjadi. Tapi saudara perhatikan, ini sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi kita hari ini sebenarnya kan sangat jelas. Teori evolusi itu sudah batal. Karena saudara, oke, katakanlah, maaf ya, kalau kita misalnya menerima teori evolusi ini, oke, katakanlah saudara entah dari mana asalnya. Sekarang saudara sudah jadi manusia kan? Harusnya, perhatikan, harusnya tidak hanya berhenti kepada manusia saja. Iya enggak? Harusnya. Ya. Oke, saudara perhatikan berapa orang yang ada di dalam kelas ini. Misalnya ada 16 orang dalam kelas ini. Oh, ada yang satu sudah jadi manusia. Yang lain jadi apa di atas manusia, saya nggak tahu. Yang lain lagi sudah jadi apa? Kalau ikut teori ini. Tetapi manusia berhenti jadi manusia masalahnya. Oke? Saudara perhatikan. Nah, kita lihat aja lagi ya. Nah, ini dia. Menurut teori evolusi, penciptaan terjadi terus-menerus dan penciptaan yang berkembang. Mereka beranggapan bahwa setiap tingkatan bahan dunia sudah ada. Oke? Nah, lagi pertanyaannya, ketika evolusionis ini ditanya, itu yang pertama itu cipta siapa? Mereka nggak bisa jawab. Karena itu sudah ada juga. Jadi nggak pernah ada titik awal dari penciptaan itu. Oke, saudara perhatikan. Ya, ya, sudah ada atau didahului oleh suatu keadaan sebelumnya yang belum berbentuk. Harus ada awal, tetapi apa itu awal? Dari mana mereka datang? Kapan dan bagaimana awal terjadinya evolusi? Tidak ada. Iya kan? Jadi tidak pernah ada jawaban. Oke, katakanlah hari ini kita mengalah, ya. Kita katakan, kami mau menerima evolusi, bahwa ada awal dari sel purba. Tapi pertanyaan kami sekarang, siapa yang memulai sel purba itu? Kapan itu terjadi? Tidak ada jawaban. Ya, maka teori ini sebenarnya adalah teori yang absurd, tapi saya nggak tahu. Ya, saudara perhatikan, persoalannya, mengapa teori ini masih punya gigi sampai hari ini? Karena teori ini tidak hanya bicara tentang penciptaan. Teori ini akhirnya mempengaruhi ranah teologi dalam skala yang besar. Teori ini menjadi landasan bagi banyak disiplin ilmu.
Ya. Ini masalahnya. Ya. Kalau saudara perhatikan. Menurut teori evolusi, saudara perhatikan ya. Kalau ada kalimat yang kurang memahami, boleh ditanya. Burung dan mamalia berevolusi dari reptil. Saudara tahu ya, reptil itu binatang darat. Katakanlah apa? Binatang darat ya. Burung binatang udara. Ini menurut evolusi ya. Jadi bukan menurut ya. Reptil adalah hewan darat, oke. Dan akan diciptakan pada hari ke-6. Lihat, ini terbalik-balik ya. Iya kan? Hari ke-6. Tetapi laporan penciptaan menempatkan penciptaan semua makhluk terbang di hari ke-5. Ini bagaimana? Ya, anaknya sudah lahir. Perhatikan ya, lihat kalimat itu. Anaknya sudah lahir, tapi bapaknya belum ada. Lah terus anak ini lahir dari mana? Ya, lihat kalimat itu. Iya kan? Jadi burung-burungnya sudah ada, tapi binatang daratnya itu belum ada. Nah terus ini terbolak-balik kan? ini lucu memang. Saudara perhatikan ya. Evolusionis mengatakan bahwa manusia berevolusi dari kera. Perhatikan. Jadi bukan hanya kera, tapi kera yang menyerupai manusia. Perhatikan. Dan kera yang menyerupai manusia dari kera. dan kera dari babon. Jadi kera itu ternyata punya tingkatan ya. Nggak tahu. Coba, Roy, kamu kira-kira dari mana ini? Babon. Nah, ini ya. Hanya bercanda ya. Maksud saya, ternyata gini. Kita kan taunya, oke lah, nenek moyang kita tanda kutip itu kera katanya. Tapi ternyata di dalam kera itu ada kelasnya. Ya. Jadi para ahli katakan tingkatan kera itu menurut kecerdasannya. Nah, ada yang hanya kerjanya makan, tapi saudara lihat kalau saudara nonton National Geographic, ya mungkin di kampus tidak ada siaran itu ya. Saudara akan bisa menemukan ada begitu banyak kelas kera. Jadi kera itu ya, apalagi saudara misalnya nonton itu, wah seru sekali. Ada kera-kera yang memang yang cerdas, akhirnya dia tinggal serumah dengan manusia dan dia bisa melakukan aktivitas seperti manusia. Tapi ada kera yang tinggal di kandang yang tidak bisa buat apa-apa. Ya. Jadi saudara perhatikan, kera pun ada kelasnya. Saya nggak tahu. Ya. Kita ini sebenarnya dari kelas mana? Apakah kera yang menyerupai manusia atau kera atau babon gitu ya? Ya, babon itu apa ya? Kalau saudara perhatikan, babon itu sebenarnya seperti induk gitu ya. Ya, saya nggak terlalu ngerti dunia perkeraan. Oke. Itu kira-kira ya. Nah, sekarang kita lihat teori yang kedua. Saya coba sampaikan teori-teori yang sederhana aja. Nanti kita akan mencoba memberi jawaban seberapa besar kita bisa memberi jawaban. Nah, cuma pertanyaan apa? Coba saudara perhatikan. Jadi ketika kita bicara tentang teori evolusi sebenarnya, teori evolusi itu tidak hanya seperti yang kita selama ini pikirkan, oh saya dari kera. Jadi ada banyak teori evolusi ya. Salah satunya yang ngetren selain Darwin dan seterusnya itulah yang disebut dengan teori ledakan besar itu. Ya. Jadi supaya kita teori evolusi itu banyak ragamnya gitu ya. Teori ledakan besar atau yang disebut dengan Big Bang gitu ya. Jadi ledakannya itu besar. Dan semua kita ini dulu dari satu atom, dari satu pentil peniti, kemudian dia meledak gitu. Nah, anehnya ketika meledak justru terjadilah jadilah Stefani, jadilah Ayub, jadilah Malaki, jadilah Markus. Wah, jadilah sahabat saya yang paling belakang itu, jadilah George. Ya toh? Nah,
Nah, nggak tahu yang lain jadi apa. Jadi kalau saudara perhatikan itu luar biasa ya. Nah, kita lihat sekarang teori gap. Coba baca sekarang Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita mengikuti samudra raya, dan roh orang melayang-layang di atas permukaan air. Oke, teori gap ayat kuncinya ada di ayat 2 itu. Jadi antara ayat 1, oke saudara perhatikan, ya. Jadi antara ayat 1 dan ayat 3, perhatikan ya. Antara ayat 1 dan ayat 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di ayat 2 bicara tentang tohu wabohu, ya, belum berbentuk dan kosong. Tapi para ahli katakan tohu wabohu harus diartikan kekacau balauan. Ya, saya ulang, ya, tohu wabohu. Jadi teori gap ini ada di antara ayat 1 dan 3. Okay. Jadi ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah terjadi jutaan tahun yang lalu. Okay. Kemudian ayat 2 menjelaskan satu kisah, ya, satu kisah revolusi. Saya katakan, saya pakai istilah saya sendiri, ya, revolusi dari dunia hitam. Ya, kepalanya Satan. Kepalanya khas Satan. Ya, mengacaukan dunia itu. Itulah yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 menurut teori ini. Kemudian, ya, saudara perhatikan, itu diperkuat dengan ada di sana apa namanya samudra raya, ada di sana kegelapan, ada di sana apa lagi? Ada di sana istilah tohu wabohu, ada jurang, ya. Kalau saudara baca teliti ayat 2 itu, oke. Jadi ini akhirnya menjelaskan, mendukung teori ini. Inilah unsur-unsur yang terjadi di dalam ayat 2 yang mau menjelaskan kata tohu wabohu, ya, belum berbentuk dan kosong. Akhirnya ini diterjemahkan kekacau balauan. Akibat dari pemberontakan si jahat, maka penciptaan yang ada pada ayat 1 itu bubar, hancur total. Oke, saudara perhatikan, sesudah Tuhan memenangkan, ya, pertempuran itu, maka mulailah penciptaan, recreation di ayat yang ketiga. Wow, luar biasa ya. Jadi saudara perhatikan, ini teorinya, ya. Lihat gambar yang saya tampilkan, ya. Sebentar. Ya. Ya. Ya, ini cerita singkat tadi. Ciptaan yang mula-mula, kemudian terjadi gap di ayat 2, tidak berbentuk dan kosong, maka mulailah hari yang berikut yang disebut dengan recreation, penciptaan ulang. Itulah yang terjadi mulai dari ayat 3. Oke. Nah, ini kira-kira gambaran singkatnya, ya. Nah, saudara perhatikan, pada dasarnya, ya, kalau saudara perhatikan ada beberapa versi sebenarnya. Ya, pada dasarnya ini mengusulkan bahwa fosil dan lapisan batu adalah sisa ciptaan sebelumnya. Perhatikan ya, yang dikuasai oleh setan sebagai hasil dari kejatuhannya. Ciptaan ini dihancurkan oleh banjir besar. Itu ayat 2 dalam kitab Kejadian pasal 1. Gambaran dari teori ini.
Oke. Versi lain mengatakan bahwa fosil-fosil itu terkubur dalam banjir Lucifer. Yang lain mengatakan mereka terkubur perlahan selama jutaan tahun. Oke. Jadi memang ada banyak versinya. Dan saudara, sekali lagi saya nggak ngecap karena saya nggak berani juga kalau menampilkan ini. Tapi ini semua berdasarkan literatur ya. Peristiwa-peristiwa ini dimasukkan ke dalam celah yang seharusnya antara dua ayat yang pertama dari Kejadian 1, ya. Ayat kedua diharuskan untuk mengatakan bahwa bumi menjadi, ya. Jadi kata haya diterjemahkan menjadi. Jadi kalau kondisinya seperti ini tadinya, sekarang menjadi. Oke, perhatikan. Jadi menjadi itu karena ada sebabnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, yuk perhatikan ayat 1. Ya. Kemudian menjadi. Ya, terjadi kekacaubalauan kan? Oke. Oke, itu kira-kira nanti kita lihat. Jadi pertanyaan saya, apakah memang ada teori gap sehingga bumi ini sudah terjadi jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu? Kalau saudara memperhatikan, sesungguhnya teori gap ini tidak hanya diterima oleh teolog-teolog liberal, tapi teori gap ini juga diterima oleh banyak teolog Injili. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari secara baik dalam bahasa Ibraninya, maka kita akan bisa melihat bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Apakah itu menjelaskan kekacaubalauan? Ya. Salah satu yang nanti kita akan lihat ya, salah satu penulis, ya saya katakan, jadi kalau itu bicara tentang tulisan, kita nggak apa-apa nyebut 6 orang ya, bernama Christoph Barth. Dalam buku Teologia Perjanjian Lama yang ada sampai 4 jilid itu, nanti kita akan mengulas itu pada bagian lain. Saudara perhatikan, ada satu kalimat yang beliau buat dalam tulisannya. Ya, setelah kita lihat alur ceritanya, kemudian dia katakan, penciptaan itu merupakan satu berita kesukaan. Ya, ini tidak secara literal, saya mencoba membahasakannya sederhana. Sebenarnya di buku Teologia PL jilid 1 halaman sekian itu, kalau saya nggak salah antara halaman 27 halaman berapa gitu ya, dia katakan begini, berita penciptaan itu merupakan salah satu berita kesukaan karena kemenangan Allah atas kuasa kegelapan ketika dia menciptakan dunia ini. Berarti apa? Secara tidak langsung kita bisa berpikir bahwa buku ini atau teolog ini juga adalah seseorang yang menerima teori gap. Gitu ya. Nah, itu kita lihat. Nah, sekarang yang ketiga, teori hari zaman. Kalau ada pertanyaan silakan ya, nanti kita lihat. Teori ini mencoba untuk menjunjung tinggi historisitas kisah penciptaan dan para pendukungnya mencoba menunjukkan bahwa urutan penciptaan dalam Kejadian 1 sesuai ya, Saudara perhatikan, sesuai dengan urutan penciptaan yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Ya. Lihat, perhatikan kalimat-kalimat itu. Ya, ambigu ya. Saudara perhatikan ya. Teori ini mencoba untuk menjunjung tinggi historisitas kisah penciptaan dan para pendukungnya mencoba menunjukkan bahwa urutan penciptaan dalam Kejadian 1 sesuai dengan urutan penciptaan yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Bukan berdasarkan yang tertulis atau berdasarkan kebenaran Alkitab. Makanya saya katakan ini ambigu ini, ya. Jadi dia punya cabang. Di satu sisi menjunjung tinggi historisitas penciptaan, tapi dasarnya, perhatikan ya,
Dasarnya apa? Dasarnya ilmu pengetahuan. Oke, kita lihat. Ya. Hari-hari penciptaan dianggap sebagai periode waktu yang lama. Masing-masing berlangsung jutaan atau miliaran tahun. Jadi ini apa sebenarnya ya? Ya ini ya slogan lip service atau apa namanya ya? Ya. Sebagian besar yang berpegang pada teori ini adalah kreasionis progresif. Kreasionis itu orang-orang yang percaya penciptaan, ya, tetapi bersifat progresif itu kira-kira ya. Kalau disebut dengan evolusionis, berarti mereka yang percaya teori evolusi. Jadi ada dua istilah kalau kita bicara tentang penciptaan yang selalu berbenturan. Satu kreasionis, kemudian yang kedua itu kelompok evolusionis, ya. Mereka mengakui diskontinuitas catatan fosil dan mengusulkan bahwa ada periode aktivitas kreatif yang hebat dipisahkan oleh periode panjang, ya, diversifikasi horizontal atau evolusi mikro. Saudara perhatikan, jadi hampir sama, ya. Jadi teori ini pun sebenarnya menjelaskan, ya, ini versi dari teori evolusi, ya, kakak adik dengan teori gap. Ya. Coba perhatikan. Ini yang sering dikutip. Coba sekarang buka 2 Petrus 3 ayat 8. Coba kemudian Mazmur 90. Bentar ya, Mazmur 90. Coba buka 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Oke. Satu hari sama seperti. Nah, itu kan jadi ayat yang dipegang. Jadi jangan yuk katakan bahwa penciptaan itu 6 hari. Ya kan? Itu berarti kalau kita masukkan ke teori penciptaan, ya, hari yang ke-1000, ya kan? Hari kedua itu hari yang ke-2000, hari yang ketiga itu hari yang ke-3000 dan seterusnya. Oke. Ya saya nggak ngerti. Nanti hari yang ke-6 itu ya antara Adam dan Hawa itu gimana memisahkannya ya? Ya itu wow, ya. Jadi saudara perhatikan. Tapi saudara harus memberi tanggapan. Tanggapannya bagaimana? Tanggapannya berdasarkan konteks Petrus. Ya, ada istilah sama seperti, bukan sama, tapi seperti. Ya, kalau saudara perhatikan di situ. Konteksnya apa? Ya. Konteksnya ya, pertanyaan dan pernyataan orang-orang bodoh. Maaf, saya katakan seperti itu. Yang kedua, pertanyaan dan pernyataan orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab. Konteksnya bicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya. Dan mereka katakan semuanya sama. Betulkah sama? Ya, dari dulu sampai hari ini sama. Ya. Maka kalau saudara memperhatikan, jadi jawaban Petrus di situ jangan diartikan secara literal. Tetapi kita harus mengartikannya dalam konteks apokaliptik. Penyingkapan Tuhan yang tidak dapat digenggam dengan rasio manusia. Keterbatasan waktuku dengan ketidakterbatasan waktunya Tuhan. Perhatikan ya, jadi nggak bisa. Ya, sekarang buka satu lagi. Nanti kita akan tunjukkan satu sanggahan yang tidak bisa
membuat orang-orang yang memegang teori ini membuka mulutnya. Mereka akan sama seperti Ayub kalau kita buka nanti bagian-bagian penyangganya atau jawaban-jawaban kita. Sekarang buka Mazmur 90 ayat 4. Ini juga satu ayat yang sering kali dikutip. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, saudara perhatikan. Makanya saudara harus belajar baca Alkitabnya berdasarkan konteks. Kira-kira bagaimana kita bisa menjawab itu berdasarkan konteks? Saudara harus mengerti isi Mazmur 90. Kalau saudara lihat mulai dari awal sampai akhir, sebenarnya Mazmur 90 sedang menunjukkan kontradiksi. Perhatikan ya. Jadi perhatikan, kalau salah yang saya katakan, saudara harus kritisi saya. Jadi kalau saudara perhatikan, Mazmur 90 bicara tentang perbedaan yang tidak pernah bisa disamakan. Ini perbedaan yang memang betul-betul perbedaan antara Tuhan yang omnipresent, yang omnipotent, yang omniscience dengan manusia yang imanen. Ya. Jadi perhatikan ya. Saya pakai kalimat-kalimat itu supaya saudara bisa melihat. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena itu bicara bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Ya. Kalau saudara juga baca misalnya Mazmur 139. Ya, seringkali saudara buka ketika diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ulang tahun, iya kan? Kita juga lihat di situ. Aku ke sana, engkau di situ. Aku tidur, engkau ada. Aku ke sana, engkau ke sana, kan gitu. Jadi kira-kira. Jadi saudara perhatikan, ayat-ayat ini tidak boleh dipelintir untuk mengatakan bahwa penciptaan itu ya tidak dalam hitungan hari manusia, tapi bisa jadi 1000 ya, 1000 tahun ya, 6000 tahun. Gitu ya. Jadi 6 hari itu harus 6000 tahun kira-kira kalau ya paling tidak. Nah, ini sekali lagi introduksi yang saya sampaikan tadi. Mengapa itu terjadi? Karena manusia tidak menyadari akal yang dia miliki, rasio yang dia miliki, tidak pernah bisa menjangkau tindakan Allah yang melampaui rasio. Gitu ya. Nanti kita akan berikan jawaban dia dari bagian-bagian. Ya. Kelemahan pertama dari teori ini adalah bahwa hari-hari penciptaan tidak dapat diartikan sebagai periode waktu yang lama. Supaya tidak lupa mungkin kita jawab secara sepintas tapi mendasar. Sekarang buka yang sudah pernah kita buka Keluaran 20 ayat 11. Oke, sebentar. Keluaran 20 ayat 11. Sebab lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Ayat yang ke-11 itu, jadi kenapa berhenti? Alasannya, karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan isinya. Nah, sekarang gini, teman-teman. Jadi alasan untuk merayakan Sabat dalam Keluaran 20 itu, saya stop share supaya saudara bisa, supaya saya bisa melihat ekspresi saudara, paham apa enggak ya. Alasan memelihara Sabat, alasannya penciptaan. Oke, jelas ya? Jadi berhenti gitu. Karena 6 hari lamanya. Nah, sekarang kita pakai teori tadi, teori yang kedua tadi ya. Oke, sekarang semua kata hari saudara harus ganti 1000 tahun. Coba baca.
Oke. Tolong satu orang saja supaya jelas. Sebab 6.000 lamanya Tuhan menjadikan langit. No. Sedap 6.000 tahun. Oke. Sebab 1.000 tahun. Sebab 6.000 tahun lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Pada hari ke-7 tahun. Pada hari ke-7.000. Pada hari, bukan pada hari, pada tahun, pada tahun 7. Pada tahun yang ke-7.000, oke, pada tahun yang ke-7.000 ya toh? Pada tahun yang ke-7.000, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. tahun. Ya, saudara perhatikan. Pertanyaan saya, kalau ikut teori tadi, perhatikan ya. Alasannya kan berhenti karena Sabat. Pertanyaan saya, pernahkah bangsa Israel merayakan Sabat? Pernah? Enggak dong. Pernah. Uang dari Mesir ke Kanaan aja cuma 40 tahun kok. Pernah nggak mereka merayakan Sabat di situ? Nggak ada. Belum sempat, Pak. Mereka kan harus tunggu, ya. Ya, sebab 6.000 tahun lamanya Tuhan menjadikan, ya, saudara perhatikan. Jadi ini susah. Ketika dibenturkan dengan bagian-bagian lain itu jelas nggak ada. Nggak bisa. Uang dari Mesir ke Kanaan aja berapa tahun? 10 tahun kan? Coba saudara pikir-pikir teori tadi ya. Bisa diterima nggak? Nggak bisa. Jadi ini Alkitabnya. Kalau ikut teori tadi itu omong kosong. Karena nggak pernah kok. Padahal Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat. Berhenti. Ya. Tapi di sisi lain Tuhan bilang, sebab 6.000 tahun aku menciptakan. Duh, kalau begitu gimana ini? Nggak bisa. Nah, saudara perhatikan ya. Dan kalau saudara perhatikan semua literatur sebagai sanggahan, ayat ini menjadi ayat kunci yang tidak bisa dijawab oleh evolusionis. Tidak bisa dijawab. Ya. Jadi kita bisa memperhatikan situ ya. Saudara perhatikan ya, bagian yang berikutnya. Ya. Nah, ini jelas. Ini kelemahan pertama. Ini nggak boleh diartikan periode waktu yang lama. Nanti kita lihat lagi jawabannya dari sisi lain ya. Kita akan lihat dari sisi gramatikalnya. Makanya teman-teman, mengapa kita harus berlelah-lelah belajar bahasa Ibrani? Bukan mau sok modis, bukan. Sekali lagi, bukan. Ya, apakah belajar bahasa Ibrani atau tidak mempengaruhi iman saudara, keselamatan saudara? Silakan saudara pikirkan sendiri, kan gitu ya. Karena ada orang yang mengejek saya, yang bilang begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi buat saya mempelajari bahasa itu membuat saya semakin lebih memahami teks-teks Perjanjian Lama, ya. Nah, sebenarnya itu hanya kalimat-kalimat yang mengungkapkan banyak orang yang galau, yang gagal, dan tidak mau berlelah-lelah untuk belajar bahasa itu. Ya toh? Ya sudah, mau bilang apa? Kelemahan kedua adalah bahwa tidak mungkin untuk mendamaikan urutan penciptaan dalam Kejadian dengan urutan penciptaan yang diungkapkan oleh sains, ilmu pengetahuan. Ya. Sebenarnya banyak sekali informasi ini, tapi saya harus menyaringnya. Saya harus sesuaikan dengan kebutuhan kita hari ini ya. Jadi kita mencoba melihat bagian-bagian secara sederhana. Oke.
Kemudian teori kerangka sastra. Jadi ini teori yang keempat. Oke. Teori ini mengakui bahwa hari-hari penciptaan dimaksudkan untuk dipahami sebagai hari 24 jam. Oke. Jadi mereka lihat ya, kalau tadi kan blur ya, betul-betul bilang begini, menjaga historisitas Alkitab, tapi berdasarkan pendapat ahli ilmu pengetahuan. Nah, ini kan kebohongan ya. Nah, yang kedua ini gimana? Teori ini mengakui bahwa hari-hari penciptaan dimaksudkan untuk dipahami sebagai hari 24 jam, tetapi menganggap bahwa keseluruhan catatan laporan dalam kitab Kejadian itu kiasan atau simbolis. Wow. Terus gimana? Ya. Jadi saudara perhatikan, kalimat-kalimat itu kontradiksi. Iya kan? Lah kalau mau mengakui hari penciptaan sebagai hari 24 jam, kemudian di sisi lain harus dipahami sebagai simbolis. Lah terus mau bikin apa kita? Ya. Jadi ini memang kepala para ahli ini saya nggak tahu isinya apa ya. Sama nggak isinya dengan isi kepala saudara dan saya? Ya, isi kepala mereka itu saya nggak tahu isinya apa gitu ya. Di satu sisi ngomongnya seperti ini. Tetapi lihat buntutnya. Tetapi menganggap catatan itu simbolis. Lah yang maksudkan hari-hari penciptaan dipahami 24 jam itu apa? Kalau itu simbolis. Oke, saya harap. Oke. Nah, akibatnya apa? Ini membuat pendukungnya bebas untuk merangkul teori evolusi atau teori lainnya. Sebagian besar pengikut teori ini adalah evolusionis teistik. Saudara tahu istilah teistik? Evolusi. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi juga menerima teori evolusi. Itu namanya evolusionis teistik. Teis itu orang-orang yang percaya Tuhan. Ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kalau dikatakan evolusionis teistik, mereka di satu sisi orang yang percaya Tuhan, tapi juga menerima, ya udah, ini namanya menerima evolusi. Ini namanya ilmu gado-gado. Ya. Jadi saudara, kakinya satu di sana, kakinya satu di sini. Maka betul lah yang dikatakan oleh siapa namanya? Pak Dr. Stepri. Ya, ini yang disebut dengan teologi abu-abu. Enggak hitam, enggak putih. Blur, gitu ya. Nah, oke. Oke, mereka menerima seluruh konsep deistik. Ya, tentang evolusi makro, jenis molekul ke manusia, perhatikan ya. Tetapi mereka berpikir bahwa hal ini adalah metode penciptaan Tuhan. Suka-sukanya aja lah. Ya. Ya, kalau kita menerima ini sebagaimana yang mereka ungkapkan, ya, maka kita sedang mengabaikan yang saya katakan beberapa kali, struktur gramatikal bahasa Ibrani, ya, yang sebenarnya menjelaskan bahwa kejadian itu adalah narasi historis, ya, bukan puisi. Dia tidak sama dengan Mazmur, ya. Tapi dia narasi historis. Saudara perhatikan, kalau saudara baca literatur, dan juga misalnya waktu kita mempelajari, ada satu konjungsi. Saudara tahu apa konjungsi? Tanda penghubung. Oke, good. Ada satu konjungsi di dalam bahasa Ibrani yang menjadi ciri dari narasi historis, yaitu konjungsi we. Ya, apakah itu we dalam arti we biasa atau we konsekutif? Ya, wayehi dan telah terjadi. Ya, terjadilah. Ini bukan hanya mau menunjukkan bahwa itu terjadi, tapi wayehi seperti yang kita pelajari dalam konteks pelajaran bahasa Ibrani kita, bahwa yang terjadi ini sebenarnya itu sudah dimulai dari sana.
karena ini sudah terjadi, maka terjadilah ini. Ini gerbong peristiwa yang terkait satu sama lain. Ini menunjukkan fakta historis. Ini salah satu bentuk konjungsi yang menentukan apakah satu teks itu narasi, ya, prosa atau puisi. Jadi sekali lagi ini sangat penting, ya, konjungsi wow, ya. Konjungsi wow itu, ya, yang kita bisa pakai istilah dan, juga bisa berarti kontradiksi tetapi, atau bisa juga bicara tentang maka dan seterusnya. Ya. Jadi ini jelas. Nah, jadi tidak ada tempat bagi teori kerangka sastra yang mengatakan bahwa kitab Kejadian itu puisi, tidak ada. Tapi teman-teman, itu satu hal yang seringkali lumrah kita dengar. Bahkan saya pribadi pun mendengar hal itu di kelas di mana saya duduk sebagai mahasiswa seperti saudara. Ya, kitab Kejadian pasal 1 itu sebenarnya itu puisi. Atau maaf, kalau saya pakai bahasa yang lebih real yang pernah saya dengar, itu adalah mada. Kamu tahu mada? Apa yang disebut dengan mada? Berarti itu syair, itu berarti pujian. Ya. Ya. Nah, saudara perhatikan mengapa dikatakan? Karena bisa dibuktikan, dan pembuktiannya apa? Di situ ada banyak refrain. Hari pertama, kedua, jadi seperti lagu kan? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, itu dianggap sebagai refrain, ya, nggak apa-apa. Tapi buat saya sampai hari ini, apa yang saya pahami dari Alkitab, tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa itu puisi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya Ada, Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau bertanya tentang teori evolusi tadi, Pak. Tadi yang tentang kera itu, Pak. Soalnya saya dari SMP, SMA itu belajar tentang itu, tentang sejarah itu. Jadi di situ kan mereka menjelaskan sambil memberikan bukti-bukti seperti penemuan kerangka-kerangka itu, Pak, seperti Megatropus atau Japanicus. Itu dari situ saya berpikir bahwa memang benar, kayak manusia itu berasal dari kera, karena mereka melihatkan prosesnya dan perkembangannya, Pak. Pasti sampai sekarang pun masih ada hal-hal seperti itu. Di SMA itu pasti ada hal-hal seperti itu. Iya. Makanya ya dia terganggu ya. Kalau Malaki bukan berasal dari kera. Itu jelas. Tapi bagus, dia terganggu. Tapi saudara perhatikan, itu yang saya katakan. Jadi mengapa teori evolusi sampai hari ini hidup, walaupun Darwin pada ketika dia mau mati, dia menyadari bahwa dia berada dalam kegelapan, tapi teorinya bukan hanya masalah penciptaan, tetapi banyak landasan evolusi menjadi landasan bagi teori-teori lain. Nah, kalau saudara perhatikan sebenarnya itu kan hanya penemuan-penemuan yang tidak ada dasarnya. Saya mau jawab pertanyaan itu dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana, yang sering kali kita tanyakan, ya. Jadi tidak ada dasarnya. Saya mau tanya saudara, mana lebih dulu, ayam atau telur? Ayam. Telur. Ayam. Peternak. Dalam penciptaan ayam. Enggak, coba dilogikakan. Mana lebih dulu, telur atau ayam? Oke, logikanya telur ya. Dari telurlah, oke saudara perhatikan, inilah sebenarnya
prinsip yang dipakai oleh sains atau teori-teori itu. Ya, tapi Alkitab, saudara perhatikan, jawab, bukan telur, ayam. Karena manusia itu tidak pernah berevolusi, tidak pernah mengalami satu proses. Perhatikan ya, Alkitab jelaskan itu. Alkitab tidak pernah menjelaskan manusia mengalami proses untuk menjadi manusia. Oke, saudara masih ingat guyon di sekolah minggu? Pertanyaannya Kak Stefani kepada anak sekolah minggu masih ingat? Siapa lagi? Stefani, terus satu lagi siapa? Siapa namanya? Roberta kah? Siapa? Agak lupa saya. Ya, oke, saya jadi lupa. Oke. Ya, Nona Kariting satu yang di depan ini. Ranita. Masih ingat pertanyaanmu kepada anak sekolah minggu? Adik-adik, siapa manusia yang tidak punya tali pusar? Saya. Loh, kan itu pertanyaan Stefani sama anak sekolah minggu. Kalau belum nanti tanyakan ya. Atau pertanyaan kedua, siapa manusia yang tidak pernah menjadi bayi? Saya. Adam. Perhatikan. Jadi kalau ini memang guyon, tapi saudara perhatikan. Dalam konteks Alkitab tidak pernah telur yang dimulai, tapi ayam. Nanti saya kasih tunjuk gambarnya kepada saudara-saudara akan bingung. Ini sebenarnya ini kalimat ahli loh. Ini kalimat seorang saintis. Dia mulai dengan pertanyaan itu. Pertanyaan yang sering secara guyon kita tanyakan, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Kalau saudara jawab telur, itulah teori evolusi. Karena telur itu kemudian akan dieramkan, kemudian dia menetas mengalami proses. Enggak, manusia menurut yang dicatat dalam kitab Kejadian, enggak begitu. Dia langsung. Dari mana kerangka itu? Enggak ada. Itu hanya segelintir, ya. Saudara perhatikan, ya. Nanti itu juga bicara tentang kalau saudara lihat ya. Jadi penelitian sesudah banjir Nuh itu memang itu diteliti. Dan mereka lihat, oh kok batu-batu itu warnanya seperti ini. Kok kayaknya apa ya? Jadi kan gini. Kalau contoh ya, ini jangan kita tidak mau lihat siapa-siapa, maksudnya enggak menyebut siapa-siapa. Maksudnya kalau saudara lihat manusia, ya toh? Ya, misalnya Brian, ini kan masih muda ya. Oke, ganteng lagi kan? Oke, masih kekar. Oke. Tapi kalau saudara bandingkan Brian ini misalnya dengan orang yang sudah tua. Beda kan? Nah, seringkali teori evolusi ini melihat ya orang yang tua ini sebenarnya karena ada begitu proses seperti batu-batuan itu mereka coba ya kerangka-kerangka itu. Tapi sebenarnya Tuhan menciptakan barang jadi. Kamu bisa memahami itu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian dia berproses menjadi seperti ini. Contoh seperti tadi. Jadi pertanyaan tadi secara Alkitabiah harus dijawab bukan dimulai dari telur, tapi ayam. Karena manusia tidak pernah mengalami proses itu dalam catatan Alkitab. Sederhana sekali jawabnya. Maka perhatikan, saya berharap dan saya harap dari sekian banyak teman-teman yang ada di kelas ini, saya berharap saudara nanti menjadi guru. Dan ketika mengajarkan buku textbook yang dikeluarkan itu ya apa IPA itu dan sebagainya, saudara harus berani mengganti. Nggak pernah ada teori evolusi. Saudara harus bertaruh di situ. Jangan karena saudara nanti takut nggak digaji, saudara akhirnya kompromi dengan kebenaran. Ya, saya berharap nanti ada yang ke Kalimantan jadi pegawai negeri, ada yang ke Papua jadi pegawai negeri, ada yang kemana-mana jadi pegawai negeri, guru maksud saya.
Saudara harus berani mengubah pola. Lihat ini ya. Ternyata di kelas ini bukan hanya Malaki. Ya, belasan orang yang ada di kelas ini korban pengajaran teori evolusi. Coba sekarang, saudara silakan berdiri. Silakan, boleh berdiri. Boleh berdiri di tempat. Saya mau kasih contoh. Boleh berdiri? Oke, sudah berdiri semua. Coba sekarang lihat. Jangan, Roy, berdiri ayo. Coba sekarang pegang belakang saudara. Pegang belakang saudara di bawah, paling bawah. Coba raba, maaf, di tulang belakang, di bagian arah ke pantat. Coba. Pegang ya. Coba lihat, di situ ada kira-kira benjolan bekas ekor enggak? Ada ekor, Pak. Bekas ekor ada. Ada nggak bekas ekor di situ? Oke, silakan duduk. Ada. Kalau saudara ikut teori evolusi, perhatikan ya. Teman-teman, dulu saudara itu punya ekor, lama-lama ekornya hilang. Jadi makanya pegang, kayaknya ada benjolan di sini. Ini bekas ekor dulu ya. Nanti dipraktekkan kalau sendiri ya. Coba bercermin. Jangan-jangan ada masih bekas ekor di sini. Karena teori evolusi bilang begitu. Lama-lama ekornya hilang. Nah, Malaki. Perhatikan ya, Malaki. Nanti kamu pakai ilustrasi ini waktu kamu mengajar di SD ya. Teman-teman harus berani. Ini menyesatkan. Dan saudara tahu, ini pengkhianatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Saya lebih tegas lagi, ini penghujatan kepada Tuhan yang menciptakan saudara menurut gambar dan rupanya. Ya. Oke, sekarang semua memori yang tidak mengenakan teori evolusi saudara kosongkan dari pikiran saudara. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya lanjutkan. Pak, ada pertanyaan. Iya, silakan. Bagaimana dengan itu, Pak? Hewan-hewan yang ada yang kakinya 3, ada yang cacat gitu, Pak, terus sama hewan albino itu kan ada. Itu maksudnya gimana? Apakah itu pengaruh penyakit atau apa, Pak? Apakah dalam psikologi itu nama? Iya, jadi begini teman-teman. Jadi ada sebenarnya istilah makroevolusi yang kita tidak terima, ya. Artinya makroevolusi ini begini. Jadi dari satu sel ke sel lain, ya, dari satu spesies, ya, istilah spesies kepada sel spesies yang lain. Tapi ada mikroevolusi yang ini saya pikir sesuatu yang diterima. Artinya gini. Jadi spesies itu mengalami perkembangan bentuk dalam dirinya, tidak berubah. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan ada perubahan, misalnya ada yang kakinya 4, kemudian ada yang kakinya 3 sebenarnya. Nah, ini sebenarnya mengalami kerusakan secara internal. Jadi ini bukan sebagaimana yang kita pahami akibat dari teori evolusi. Ya. Saya pikir jangankan binatang. Ya toh? Manusia. Ya, ada apa namanya? Itu seperti yang dikatakan tadi ada. Nah, sebenarnya ini kan masalah-masalah pigmen kulit dan seterusnya. Nah, ini masalah-masalah apa? Satu perkembangan yang tidak semestinya terjadi di dalam spesies itu sendiri. Jadi itu yang disebut. Artinya begini, jadi spesies itu pun bisa mengembangkan, mengalami tanda kutip evolusi mikro, mengembangkan dirinya, ya,
Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, ya, saudara perhatikan, sebenarnya yang memiliki salah satu contoh apa namanya itu, yang memiliki kemampuan untuk prokreasi. Saudara tahu istilah prokreasi? Prokreasi itu berkembang biak. Itu bukan hanya manusia, tetapi binatang juga. Nah, tetapi dalam proses perkembangbiakan itu, ya bisa terjadi seperti yang Josh tanya tadi. Ya, ada masalah-masalah di dalam proses itu. Tapi kalau itu bukan evolusi sebagaimana yang kita tidak terima. Nah itu, jadi bisa kakinya 3, bisa ini binatang ini, tapi dia tetap kuda, tetap anjing, tetap kucing. Ya. Cuma dalam proses dia mengembangkan diri ada masalah-masalah di situ. Itu yang bisa kita lihat. Jadi itu persoalan-persoalan yang kalau kita perhatikan seperti itu. Nah, jadi saya pikir ini tidak masalah. Ya. Oke. Kemudian mari kita perhatikan lagi yang lain. Ya, waktu kita nggak cukup ya. Jadi kita harus. Nah, perhatikan. Kita mau menjawab dari sisi sederhana sekali kalau kita memperhatikan. Kalau saudara baca ayat 11 dan 12, coba Kejadian 1. Ya, di dalam bahasa Indonesianya tidak begitu jelas. Nanti saya akan bacakan bahasa Ibraninya kepada saudara. Silakan baca Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buah yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Oke, saudara perhatikan ya, ayat 11-12 itu. Sebenarnya kalau saudara klasifikasi, inilah jenis tumbuhan yang pernah diciptakan Tuhan. Tunas-tunas muda masuk dalam kategori rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah. Coba, ya. Ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia, kalau saudara lihat judulnya itu ya, Allah menciptakan tumbuhan menurut jenisnya. Tidak ada dalam bahasa Indonesianya jelas, ya. Nah, kalau saudara, saya tunjukkan saudara, ya. Saudara silakan baca bahasa Indonesianya aja yang sudah diterjemahkan. Dan Allah telah berfirman, hendaklah bumi itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Oke. Ya. Jadi saudara perhatikan yang hijau yang tidak terekam dalam terjemahan bahasa Indonesia, perhatikan. Ya, Masra zera et peri ose peri lemino, yang membenihkan benih, ya, pohon buah-buah yang menghasilkan buah. Oke, lemino itu menurut jenisnya. Ini tidak terekam dalam terjemahan Indonesia. Ya, Aser jarobo al haaretz wayehiken, yang benihnya di dalamnya di atas bumi, dan terjadilah demikian. Oke, saya langsung lompat. Lemino wet ose peri aser zarobot, menurut jenisnya. Perhatikan. Ya, jadi nggak pernah ada mutasi, tidak pernah ada misalnya burung menjadi kucing, tidak ada itu. Karena semua sudah diciptakan menurut jenisnya. Tidak boleh menyeberang, itu sudah melanggar, dan itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa ada penyeberangan itu, ya. Tidak bisa. Saudara, menurut jenisnya, dan Allah melihat bahwa baik. Ya. Ini ayat 11, 12. Oke, saudara perhatikan lagi. Ayat 21, silakan baca. Ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berteriakan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, saudara perhatikan ya. Kalau saudara baca itu dengan teliti, maka inilah sebenarnya yang dijelaskan di situ. Binatang laut yang besar, makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan di dalam air, ya termasuk ikan, buaya, apa segala macam. Kemudian burung, ya. Jadi
ada binatang laut, oke, binatang air, binatang darat, kemudian ada binatang yang ada di udara. Perhatikan. Nah, ini pun kalau saudara lihat, ya, ternak, oke. Jadi kalau saudara perhatikan ayat 24-25, tidak usah dibaca, saya lihat. Ternak, binatang melata, binatang liar. Nah, ini dia. Maaf. Saudara perhatikan. Ya, sekali lagi, dalam bahasa Indonesianya menurut jenisnya memang tidak. Tapi ini jelas sekali. Ini nggak bisa dilanggar. Ya. Jadi, you nggak boleh pindah ke jenis lain karena Tuhan sudah menciptakanmu jenis ini. Ya. Maka kalau you laki-laki, jangan menjadi setengah laki-laki, kan gitu. Apalagi menyimpang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah transgender boleh diterima atau tidak? Saudara silakan pikirkan. Tidak mau. Tapi kan saudara harus buat analisa akademisnya. Ya kan? Ya, saya tahu saudara nggak setuju, tapi jelaskan mengapa seperti itu. Atau misalnya laki-laki boleh nggak bersikap kewanita-wanitaan? Atau sebaliknya, wanita boleh nggak bersikap kelaki-lakian? Iya, sudah ada jenisnya semua. Jangan langgar. Maka saudara perhatikan, ya, tidak ada seperti itu. Saudara perhatikan ya ayat ini ya. Jadi jelas sekali menurut jenisnya. Tidak ada. Ini saya sudah jelaskan kepada. Ini bahasa yang sederhana. Kalau saudara ya, jadi kalau saudara buat eksegesa sebenarnya sudah jelas. Jadi tidak ada kajian biblika teori evolusi. Apakah masih diterima judul itu saya nggak tahu. Ya, kajian biblika evolusi berdasarkan, ya, ada yang pikir mau buat skripsinya, terserah. Berdasarkan kitab Kejadian atau teologi penciptaan, saudara bisa jelaskan tidak ada. Ya, tahu? Nah, ini jelas sekali. Ini sambungannya ya. Jadi sangat jelas. Lemina behema waremes wahayekto eretz lemina. Menurut jenisnya ternak dan binatang-binatang melata dan binatang-binatang liar menurut jenisnya. Jadi nggak ada. Kalau kecuali saudara nggak percaya firman Tuhan. Nah, itu persoalannya bagi para ahli itu. Kalau saudara yakin ini firman Tuhan 100% tanpa salah, nggak ada persoalan. Saudara bisa membuat yang eksposisi dari ayat-ayat ini begitu jelas. Dari ayat 11, 12, ayat 21, 24, dan 25. Ya, itu jelas. Dan Allah membuat binatang ladang ya menurut jenisnya. Ya, kalau binatang ladang itu apa ya? Ya, seperti ternak gitu ya. Jadi bukan liar ya. Oke, saudara perhatikan. Jadi ini sangat jelas. Nah, dari sisi gramatikalnya kan jelas. Tidak ada tempat bagi evolusi. Ya, saya pikir saya nggak bisa menjelaskan lebih rinci lagi kalau saudara mau bertanya gimana. Tapi bisa kita lihat. Nah, satu lagi. Ya. Kata Yom yang dipakai dalam kitab Kejadian ratusan kali dalam PL. Atau bukan ratusan kali, mungkin ribuan kali ya. Oke, mungkin nanti kita cek lagi. Jika dikaitkan dengan angka seperti hari ketiga, ketujuh, itu selalu mengacu pada rotasi bumi. Jadi saudara perhatikan, Alkitab bukan Alkitab yang ketinggalan zaman. Ya, kalau saudara memahami di mana orang mulai menghitung hari, sebenarnya dimulai dari penciptaan. Ya. Jadi tidak ada istilah Yom itu hanya diterjemahkan seperti itu. Nah, makanya kalau kembali lagi ke Keluaran 20 menunjukkan bahwa hari-hari penciptaan sama dengan hari-hari kerja manusia dalam seminggu. Ya toh? Kalau dia 6 hari 144 jam. Kalau tambah hari ke-7 ya.
Ya, berarti 100 tambah 24 ya. Berarti 168. Jadi tidak ada pengertian hari yang lebih baik dari sini, kecuali menurut saudara yang saudara pahami ada perubahan hari dulu dengan hari sekarang, saya nggak tahu. Tapi yang saya jelaskan apa yang tertulis di Alkitab. Nah, itu persoalannya. Persoalan kita adalah titik berangkat. Seorang mempercayai apa yang dicatat di Alkitab. Tetapi orang lain mempercayai apa teori manusia. Nah, itu. Jadi silakan saudara bisa melihat itu. Oke. Nah, ini beberapa yang bisa kita lihat. Nah, kira-kira masih banyak ya yang ingin saya sampaikan, tapi oke. Ya, struktur gramatikal bahasa Ibrani adalah berturut-turut. Jadi tidak ada puisi di situ. Itu narasi sejarah, bukan puisi. Nah, perjanjian lama, perjanjian baru, dan Yesus sendiri menganggap pasal-pasal awal kejadian sebagai sejarah. Nanti kita lihat bukti-buktinya ya. Ini hanya sebagai pendahuluan. Sebelum munculnya geologi umur yang panjang tentang teori evolusi. Ya, kalau saudara perhatikan, hampir semua penafsir, baik Kristen maupun Yahudi, memahami pasal-pasal atau kitab-kitab kejadian awal sebagai sejarah, bukan puisi. Ya. Kita bisa tunjukkan bukti-bukti itu. Nah, ini persoalannya kan? Jika kejadian itu hanya simbolis, itu hanya retorika belaka. Ya. Pesan itu tidak didukung oleh fakta sejarah, lebih buruk dari itu pesannya palsu. Jadi kalau kita menerima itu sebagai puisi, hanya simbolis. Saudara tahu, berarti tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya, bagian penting dari pesan tersebut adalah bahwa ciptaan asli, ya, original creation itu tanpa cacat, benar-benar sempurna. Oke? Berbeda dengan teori evolusi. Ya. Jika ada jutaan tahun, itu kekerasan, penyakit, kematian, ciptaan Allah itu sangat jauh dari sempurna. Itu bedanya. Ini yang kita bisa pahami. Oke, saya pikir sampai di sini sebelum kita nanti ya apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi maksud saya kita mencoba memberi tanggapan kita. Kalau bahasa saya mungkin agak sedikit mungkin tidak bisa lengkap, tapi maksudnya sedetail mungkin. Ya, dari sisi gramatikalnya kita lihat, pemakaian katanya, ya. Ya, kemudian bagaimana bapak-bapak gereja memberikan interpretasi. Mengapa saya perlu katakan ini? Karena teologi ini kan ditafsirkan dalam sejarah kan gitu. Alkitab itu. Nah, kalau mereka yang dulu-dulu yang lebih dekat di sana saja menafsirkannya sejarah, mengapa you dan saya yang begitu jauh dari sana tafsirkan itu tidak seperti itu? Itu yang saya maksudkan. Ya. Nanti apakah kita punya waktu untuk melihat? Saya banyak data-data itu. Bagaimana pandangan saintis, ya, supaya orang jangan berpikir bahwa orang yang belajar teologi itu ya selalu ketinggalan zaman gitu ya, dan selalu dilindas oleh ilmu pengetahuan. Sebenarnya tidak. Ya tergantung kita. Sesungguhnya teolog-teolog pun harus mempelajari itu. Meskipun itu bukan bidang kita, tapi paling tidak apa yang menjadi hasil penelitian para saintis ini itu bisa kita pakai, ya, dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan kalimat-kalimat saya yang pertama tadi, ya, di awal di introduksi, itu saya kutip dari ahli-ahli yang bukan ahli Alkitab, ya, tapi ahli luar angkasa, ahli ini, dan mereka katakan
ada satu saksi agung dalam kitab Kejadian, itulah Tuhan. Coba saudara perhatikan. Ini yang berkata ini bukan teolog. Ya. Bahkan dia katakan, saya waktu baca buku ini tadi malam, saya terharu. Ya. Karena pernyataan beliau ini sangat luar biasa. Itu satu hal yang kita katakan. Dia katakan, saya dalam pendahuluan bukunya itu dia katakan begini. Saya mohon maaf, di dalam buku ini banyak kekurangan. Kemudian yang kedua, saya menuliskan buku ini kepada saya orang yang tidak normal, menuliskan buku ini kepada orang yang normal. Saya pikir-pikir apa maksudnya. Ternyata menurut dia, jadi bukan menurut saya, para ahli itu, dia katakan dalam kurung. Jadi saya menulis buku ini, ya, saya orang yang tidak normal menulis buku ini kepada orang yang normal. Jadi maaf kalau di dalam buku ini ada banyak kekurangan. Ya. Saudara tahu yang dia maksudkan? Sebenarnya dia mengkategorikan orang-orang saintis itu orang-orang yang tidak berpikir normal. Bukan berarti gila, bukan. Tapi pikirannya itu sudah seperti itu. Dan bukankah akan jadi masalah kalau saintis itu menulis kepada orang yang normal? Orang yang normal itu dia katakan siapa? Saudara dan saya. Orang yang berpikirnya terima apa adanya, apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Wah, saya katakan luar biasa. Ya, jadi ya saya banyak diberkati dengan baca seperti itu. Nah, tetapi mari kita lihat. Nanti kita akan lihat pada bagian berikutnya, ya. Jadi minta maaf, penciptaan ini memang menyita banyak waktu karena saya ingin menunjukkan kepada saudara agak lebih detail dari apa yang bisa saya sampaikan daripada hanya sekedar, ya. Saya sudah sampaikan tadi dari sisi gramatikalnya. Kalau saya sebentar atau sore atau besok saya punya waktu, saya ingin coba mengklasifikasi, dan saya akan email kepada saudara apa yang saya sudah sampaikan ini. Tapi perhatikan, buku yang saya sudah wajibkan untuk saudara baca itu, di situ juga banyak informasi yang sebenarnya beberapa bagian saya sudah sampaikan dalam perkuliahan ini. Tapi nanti saya akan coba cari waktu, ya, untuk memilah mana yang saya harus share kepada saudara, dan tolong itu dipelajari, ya. Karena apa? Karena pertemuan ini tatap muka yang ke-6. Minggu depan tatap muka yang ke-7, maka minggu berikutnya saudara akan ada evaluasi atau ujian tengah semester. Saya coba nanti, ya. Meskipun saudara tidak meminta, tapi saya pikir apa ya? Kira-kira seperti itu. Oke? Ya, saya pikir sampai di sini sudah lewat jamnya, ya. 3-4 menit. Oke. Apa ada sesuatu? Ada pertanyaan? Oke. Saya harap host bisa merekam apa yang saya sampaikan hari ini, karena kuliah saya yang kemarin 2 sesi juga rekamannya belum saya terima. Wah, mengapa? Karena buat saya ini penting, bukan buat saya, tapi banyak orang mungkin juga bisa mendengar, bisa apa, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini recordnya itu bisa berhasil, dan saya akan coba masukkan di di link. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini sampai di sini. Sekali lagi teman-teman, saya harap saudara mengulangi apa yang saudara sudah dapatkan di kelas. Saudara mempertajam pemahaman saudara masing-masing, ya, sehingga bisa memahami lebih baik lagi. Oke.